Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi." Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu." Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui." Dia, Yusuf, berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari apa atau bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur." Quran Surah Yusuf ayat 43-49. Kisah ini merupakan satu di antara serangkaian sebab yang mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara secara mulia dan terhormat. Suatu ketika, Raja Mesir, Rayyan bin Walid bin Sarwan bin Arasyah bin Faran bin Amr bin Amlak bin Lauts bin Sam bin Nuh memimpikan hal di atas. Ahli kitab menuturkan bahwa raja bermimpi seakan-akan berada di tepi sungai. Seakan-akan dari sungai itu keluar 9 sapi betina gemuk. Kerbau-kerbau ini kemudian makan rumputan yang ada di sana. Setelah itu, ada 7 sapi betina kurus muncul dari sungai itu, lalu ikut memakan rumputan bersama 7 sapi betina gemuk. Kemudian sapi-sapi kurus itu menghampiri sapi-sapi gemuk, lalu memakan semuanya. Raja bangun dari tidurnya dalam kondisi ketakutan. Setelah itu, raja tidur lagi. Ia bermimpi ada 7 tangkai gandum dalam satu ruas, lalu ada 7 tangkai lainnya yang kurus dan kering. Tangkai-tangkai kering ini kemudian memakan 7 tangkai yang penuh berisi biji gandum. Raja kembali bangun dengan ketakutan. Setelah ia ceritakan mimpi itu kepada para pemuka kaumnya, juga kepada kaumnya, tak seorang pun di antara mereka yang bisa menakwilkan mimpi itu. Mereka justru mengatakan, itu mimpi-mimpi yang kosong, yaitu hanya sekedar bunga tidur saja. Mungkin tidak ada takwilnya. Selain itu, kami pun tidak memiliki pengalaman tentang takwil mimpi. Untuk itu mereka mengatakan, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Saat itulah pemuda yang selamat, yang pernah dipesani Yusuf untuk menyampaikan kisah tentangnya kepada tuannya, lalu terlupa. Sontak teringat, ini adalah bagian dari takdir Allah, dan ia memiliki hikmah di baliknya. Saat ia mendengar mimpi raja, dan ia melihat tak ada orang yang bisa menakwilkan mimpi itu, ia baru teringat Yusuf, dan teringat pesan Yusuf untuk sang raja. Si pemuda itu kemudian berkata kepada kaumnya dan juga sang raja, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya, yaitu utuslah aku untuk menemui Yusuf. Ia kemudian menemui Yusuf dan berkata padanya, "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui." Menurut versi ahli kitab, setelah pelayan yang biasa memberi minum raja mengatakan seperti itu, raja kemudian memanggil Yusuf. Setelah Yusuf datang, raja menceritakan mimpinya itu, lalu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Ini keliru. Yang benar adalah kisah yang Allah sampaikan dalam kitab Al-Quran, bukan seperti kebohongan dan kata-kata melantur yang dituturkan oleh orang-orang bodoh itu. Yusuf kemudian mencurahkan segala ilmu yang ia miliki tanpa ia tunda-tunda lagi, tanpa syarat apapun, juga tidak meminta agar segera dikeluarkan dari penjara.
Yusuf segera menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan menakwilkan mimpi yang dialami sang raja. Yusuf memberitahukan akan terjadi masa subur selama 7 tahun. Kemudian disusul masa kemarau hebat selama 7 tahun. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, yaitu hujan turun kepada mereka, tanah kembali subur, dan hidup kembali makmur. Dan pada masa itu mereka memeras anggur, yaitu apapun yang mereka peras dari tebu, anggur, zaitun, wijen, dan lainnya. Yusuf kemudian menakwilkan mimpi itu dan menuntun mereka menuju kebaikan. Yusuf menjelaskan apa yang harus mereka kerjakan dalam kedua kondisi tersebut. Saat masa subur dan masa kemarau, mereka harus menyimpan biji-bijian tetap berada di tangkainya selama masa subur pada 7 tahun pertama, selain untuk keperluan makan. Selanjutnya, pada masa 7 tahun berikutnya, jangan menanam biji terlalu banyak, karena besar kemungkinan biji-biji yang ditanam tidak akan tumbuh. Ini menunjukkan ilmu, pandangan, dan pemahaman Yusuf yang sempurna. Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka." Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar." Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar dia atau Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang." Quran Surah Yusuf ayat 50-53. Setelah mengetahui kesempurnaan ilmu, akal, pandangannya, dan pemahaman Yusuf yang tepat, raja memerintahkan agar Yusuf dipanggil untuk ia jadikan orang terdekatnya. Saat utusan raja menemui Yusuf, Yusuf tidak mau keluar dari penjara sebelum semuanya mengetahui bahwa ia dipenjara secara semena-mena dan lalim, sebelum semuanya tahu bahwa ia bersih dari kebohongan yang dituduhkan padanya. "Kembalilah kepada tuanmu, yaitu sang raja, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka." Ada yang menyatakan makna ayat ini, "Tuanku, paduka raja, mengetahui bahwa aku tidak bersalah atas tuduhan yang diarahkan kepadaku." Maksudnya, perintahkan rajamu untuk bertanya kepada para wanita itu, seperti apa keengganganku saat mereka merayuku, dan bagaimana dorongan yang mereka sampaikan padaku untuk melakukan suatu hal yang tidak benar dan tidak tepat. Saat para wanita ditanya terkait hal itu, mereka mengakui kejadian sebenarnya dan sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Yusuf. Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Saat itu, istri Al-Aziz Zulaikha berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu, yaitu jelas, nyata, dan terbukti. Kebenaran lebih patut untuk diikuti. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar." Yaitu kata-kata yang ia ucapkan benar. Ia tidak bersalah, bukan dia yang merayuku. Ia dipenjara secara lalim, semena-mena, dan dusta. Firman-Nya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ada yang menyatakan ini adalah kata-kata Yusuf, yang lain menyatakan lanjutan kata-kata Zulaikha. Artinya, "Aku mengetahui hal ini agar suamiku mengetahui bahwa aku tidak mengkhianatinya dalam permasalahan ini, karena yang terjadi hanya rayuan semata dan tidak terjadi perbuatan nista." Pendapat ini didukung oleh banyak sekali kalangan imam generasi terakhir dan lainnya. Sementara Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim hanya menyebut pendapat pertama. "Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang." Ada yang menyatakan ini adalah bagian dari perkataan Yusuf, yang lain menyebut perkataan Zulaikha. Perbedaan pendapat ini mengacu pada perbedaan pendapat di atas. Kata-kata ini lebih tepat dan lebih kuat jika disebutkan sebagai lanjutan kata-kata Zulaikha. Dan raja berkata,
bawalah dia atau Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia atau raja telah bercakap-cakap dengan dia atau sang raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri atau Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Quran Surah Yusuf ayat 54-57. Setelah terbukti Yusuf tidak bersalah dan terbebas dari segala tuduhan yang diarahkan kepadanya, raja berkata, bawalah dia atau Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku, yaitu aku akan menjadikannya sebagai orang dekatku, salah satu pembesar negara, salah satu ajudan terdekatku. Setelah raja berbicara dengan Yusuf, mendengar penjelasannya dan terbukti kondisi sebenarnya, dia atau sang raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya, yaitu memiliki kedudukan dan terpercaya. Dia, Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Yusuf meminta kepada raja agar diberi wewenang untuk mengawasi logistik, karena ia memperkirakan terjadinya sejumlah kesalahan setelah 7 tahun masa subur berlalu, agar ia bisa menjaga dan mengawasi keperluan makanan untuk banyak orang dengan cara yang diridhoi Allah, yaitu dengan mengantisipasi dan memperlakukan rakyat dengan lemah lembut. Yusuf memberitahukan kepada raja bahwa ia pandai menjaga wewenang yang diberikan, terpercaya, bisa mengatur segala sesuatunya dengan tepat, dan bisa mengantisipasi kekurangan makanan. Ini menunjukkan orang yang menilai dirinya bisa dipercaya dan memiliki kapasitas boleh meminta jabatan. Menurut versi ahli kitab, Fir'aun, Raja Mesir, sangat mengagungkan Yusuf, melimpahkan wewenang seluruh wilayah Mesir kepadanya, mengenakan cincin kebesaran miliknya pada Yusuf, memberikan pakaian sutra, memberikan mahkota emas, dan selalu berada di belakangnya saat berkendara. Ada yang menyerukan di hadapan Yusuf, kau adalah tuan dan penguasa. Yusuf kemudian berkata kepada Raja Mesir itu, aku tidak lebih besar darimu selain kursiku ini. Ahli kitab juga menyebutkan, saat itu Yusuf berusia 30 tahun, dan istrinya adalah seorang wanita terhormat. At-Ta'labi menuturkan, Khotfir dipecat dari jabatannya, lalu digantikan oleh Nabi Yusuf. Wallahu a'lam.